Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asesmen yang kedua. Kelompok kami tersusun oleh 3 orang, yaitu saya sendiri Rifki Lutfiantorik dan Bagus Pahlevi, ada juga Bimo Agna. Di sini kami langsung saja menuju ke tugas nomor 1 yang akan dibacakan oleh Bimo. Tugas 1 yaitu unit testing. Unit testing adalah sebuah kode yang ditulis oleh developer yang digunakan untuk menguji bagian kecil atau area spesifik dari suatu fungsionalitas dari kode yang akan dites. Unit testing akan memperbaiki desain kode yang mengurangi waktu yang digunakan untuk debugging secara drastis. Ini J unit testing atau Java unit testing adalah sebuah teknik framework Java yang bersifat open source yang digunakan untuk menulis dan menjalankan software testing secara berulang-ulang. Berikut adalah contoh programnya, yaitu program Java operasi perhitungan matematika sederhana. Berikut hasil testingnya. Terdapat 5 testing, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan hitung luas persegi panjang. Saya akan mendemokan programnya. Udah ada? Sudah. Nah, berikut programnya. Di sini ada penjumlahan, lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan luas persegi. Luas persegi itu sisi panjang kali lebar, jadi A kali B. Lalu di sini kelas testingnya. Sebelum melakukan testing, kita membuat ini terlebih dahulu, yaitu angka yang akan dimasukkan nanti. Di sini saya masukkan 8 dan 4. Ini adalah hasil dari saya, yaitu 8 tambah 4, 12, 8 kurang 4, 4, 8 kali 4, 32, dan 8 bagi 4, 2, lalu persegi panjang 8 kali 4 harusnya 32, tapi saya di sini sengaja disalahkan. Saya akan coba jalankan. Nah, berikut hasil dari run testingnya. Ini berhasil, yang pengurangan, ini penjumlahan berhasil. Di sini yang persegi panjang salah, yang saya isi 33, yang harusnya isinya tuh 32. Jadi salah. Lalu di sini pembagian berhasil dan perkalian berhasil. Seperti itu untuk J unit testing. Lanjut. Gus, PPT. Rifki, tolong PPT-nya. Sebentar, ini error. Lalu tugas 2 yaitu UI test menggunakan Espresso. Espresso adalah framework pengujian untuk Android yang memudahkan penulis pengujian antarmuka pengguna UI yang andai untuk aplikasi Anda. Framework yang merupakan bagian dari Android Support Repository menyediakan API untuk menulis pengujian UI untuk menyimulasikan interaksi pengguna di dalam aplikasi, semua dari mengklik tombol dan navigasi tampilan
sampai memilih pilihan menu dan memasukkan data. Next. Di sini contoh programnya saya menggunakan aplikasi Mahasiswa ID, yaitu aplikasi untuk mendata nama dan NIM dari mahasiswa. Berikut hasil tesnya. Terdapat 5 tes. Seperti tes sebelumnya, 4 benar dan 1 salah. Saya akan mendemokan hasil program. Di sini aplikasinya menggunakan Android Studio. Berikut ada programnya, lalu membuat kelas main activity test. Di sini ada tes unselect, ada tes delete, ada tes long click, ada action mode, ada tes insert, ada 5 tes. Saya akan mencoba menjalankan. Di sini tes unselect. Berhasil, tes long click berhasil, lalu action mode berhasil, tes delete berhasil. Di sini tes insertnya gagal. Di sini gagal karena saya tidak memasukkan NIM-nya di sini di programnya. Karena tidak dimasukkan, aplikasi tidak membaca NIM, lalu tidak diperbolehkan untuk menyimpan data jika tidak ada NIM dan nama harus lengkap. Oleh karena itu tesnya gagal. Kurang lebih seperti itu untuk JUnit UI testing menggunakan Espresso. Kemudian lanjut ke tugas 3 yaitu UI test Selenium. Selenium adalah tools auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Selenium akan melakukan validasi web app pada berbagai browser dan platform. Di sini kelompok kami mencoba untuk menguji website bukalapak.com. Untuk fitur yang akan diuji yaitu yang pertama fitur pencarian produk, fitur beli voucher game, fitur beli token listrik, fitur event, dan fitur buka review. Ini adalah screenshot hasil testing. Jadi hasilnya itu 4 sukses dan 1 fail. Di sini saya mengambil failnya itu di beli token listrik. Baik, saya akan mendemokan Selenium-nya. Sini langsung saja saya saya run. Pertama mencoba tes event. Tes event berhasil, kemudian lanjut ke tes Bukalapak Search.
Mana ini mencoba fitur search. Ngomong Mas Pro. Kemudian buka review. Buka review berhasil. Lanjut ke voucher game. Voucher game berhasil. Kemudian beli token listrik. Nah, di sini gagal di token listriknya karena kebetulan di Bukalapaknya sedang PLN-nya mungkin sedang maintenance ataupun istirahat. Jadi hasilnya adalah 1 failed, 4 pass. Lanjut. Lanjut ke PT. Tugas 4, web load test menggunakan JMeter. JMeter atau Apache adalah aplikasi open source berbasis Java yang dapat dipergunakan untuk performance test. Bagi seorang QA engineer, JMeter bisa digunakan untuk melakukan load atau stress testing web application, FTP application, dan database server test. Kemudian halamannya dites. Di sini sama menggunakan Bukalapak. Yang pertama nanti halaman home, pulsa, paket data, voucher game, dan zakat. Ini adalah screenshot dari hasil tampilan menggunakan tabel. Dan ini screenshot hasil menggunakan grafik. Sekarang saya akan mendemokan JMeternya. Ini sebelumnya saya sudah mencoba, saya clear dulu. Di sini sudah jalan. Saya memasukkan inputan 60 user dengan periode 20 detik. Di bagian tabel ini ada waktu start, kemudian thread name, label, sample time, status, batch, send batch, latency, dan connect times. Kemudian di graph result, grafiknya seperti ini. Di sini ada yang titik hitam itu data, kemudian average, median, deviation, dan throughput. Bisa dilanjut. Rifki bisa dilanjut. Oke. Voice-nya mati, Rif. Tugas kelima ada web performance test. Saya menggunakan toolsnya itu Webpack Test dari Catchpoint. Webpack Test adalah website atau tools untuk menguji coba performa website, dari mulai security website, kecepatan server, dan lain-lainnya.
Nah, pada uji coba ini saya menggunakan website LMS Telkom University. Di sini sudah ada hasilnya, performance result. Nanti saya sekalian demokan saja penjelasannya. Ada web vitals, full optimization, dan grading web performance. Mungkin saya akan demokan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini saya mengetes LMS Telkom University menggunakan browser Chrome dan jaringan internet menggunakan kabel. Nah, di sini saya sudah mentes. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah performance result-nya. Nah, ini ada speed index, yaitu first byte itu kita LMS Telkom University mendapatkan kriteria yang sangat baik, yaitu 0,319 detik. Ini tuh first byte itu respon pertama dari server. Kita mendapatkan resultnya yaitu 0,319. Nah, yang kedua itu ada start render. Start render itu saat LMS Telkom University renderingnya itu waktunya 1,8 detik. Nah, yang ketiga itu ada first contentful paint. Ini ketika LMS itu memuat gambar. Kita itu bisa memuat gambar yang ada di LMS itu sekitar 1,4 detik. Nah, apabila speed index ini kita membuka halaman utama dari website tersebut itu memakan waktu 2,376 detik. Nah, yang kedua itu ada web vitals. Web vitals itu yang pertama itu kita pengetesannya tentang largest contentful paint, yaitu gambar terbesar dari konten tersebut. Gambar terbesar dari konten tersebut itu kita bisa lihat di vitals. Nah, gambar terbesar di konten tersebut itu yaitu adalah ini gambar dari LMS tersebut. Nah, waktu yang ditempuh untuk user untuk mengambil gambar tersebut itu masih penilaiannya itu masih di tengah-tengah. Sedangkan cumulative layout shift itu adalah kita kasih contohnya di sini. Nah, itu tuh kita tuh mendapatkan rating yang sangat buruk untuk LMS dikarenakan mungkin ada gambar yang tidak di border atau sejenisnya. Kita mendapatkan skor yang sangat rendah di sini. Dan yang ketiga itu ada total blocking time. Ini sangat baik. Tes ini tuh meliputi first input delay. Itu tuh kayak mirip seperti first byte. Nah, lanjut ke performance. Nah, di sini ada performance. LMS Telkom University itu di keep alive-nya itu sangat buruk ataupun tidak optimasi untuk keep alive. Keep alive itu hampir mirip seperti change. Jadi user itu bisa mendownload catch yang ada di sini. Jadi misalkan di sini itu step 1 itu UI step 2 nomor 2 itu UI_.
combo.php itu customer user itu tidak bisa nge-save tentang ini. Jadi cache-nya itu jelek. Ini tuh berpengaruh kepada ketika user mengakses website LMS berulang-ulang, namun tidak jadi cepat karena tidak di save gitu. Di gzip ini bagus, di kompres bagus, progresif tidak ada, cache statiknya bagus. Nah ini CDN itu tentang tentang pembagian server. Ini tuh biasanya digunakan buat bersifatnya global. Mengaksesnya itu di berbagai macam negara. Apabila LMS, CDN itu tidak perlu sebenarnya karena cuma di Indonesia doang. Nah, CDN itu biasanya dipakai di dalam game. Di dalam game itu biasanya terdapat server-server dari berbagai negara, misalkan server Asia, server US. Nah, di server Asia, orang-orang Asia itu ping-nya itu besar. Sedangkan di sedangkan user Asia masuk ke server Amerika itu ping-nya akan rendah karena servernya itu jauh. Jadi semakin dekat server, semakin bagus juga jaringan yang ditempuh. Nah, saya akan ini biasa saja. Saya akan masuk ke security score. Nah, di security score ini LMS itu dikategorikannya nilainya F. Kenapa? Dikarenakan banyak vulnerable yang terdapat di LMS. Misalkan ini dari vulnerable JavaScript libraries-nya itu ada Bootstrap. Bootstrap-nya itu di LMS itu masih menggunakan Bootstrap 4.0.0. Nah, direkomendasikannya itu 4,3,1. Nah, ini Bootstrap-nya mungkin harus di-upgrade dan jQuery-nya juga atau XSS-nya itu di-upgrade ke versi 3,5 atau selebihnya, sedangkan LMS masih di versi 1,2. Nah, di sini juga ada Strict Transport Security atau disebut juga HSTS, yaitu HTTP Strict Security. Nah, di sini itu banyak bug atau banyak hacker bisa masuk ke sini karena web LMS itu belum dimasuki atau ditambahkan fitur header yang strict transport ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu LMS bisa diakses hanya HTTP saja walaupun LMS itu sudah SSL karena user tuh bisa masuk ke HTTP dan ke HTTPS. Ya seperti itu. Kalau yang content security policy ini tuh cara mengatasinya itu sama seperti dipasang juga karena ini hacker itu bisa masuk dan memasukkan file ke database atau ke halaman indeks dan mengganti file tersebut. Mungkin itu saja dalam security. Keep alive tadi udah, effective office udah. Nah, mungkin sekian dari saya tentang performance test dari LMS Telkom University Aceh.id. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.